Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, mata pelajaran IPA tentang rantai makanan dan simbiosis. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui tentang rantai makanan, aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan serta simbiosis. Kita langsung ke materi. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu, di alam terbentuk interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut rantai makanan. Secara umum, terdapat 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya semua tumbuhan. Produsen mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contoh konsumen adalah hewan. Di dalam rantai makanan, konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, konsumen tingkat 1, yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan herbivora, contohnya rusa, kelinci, dan belalang. Yang kedua, konsumen tingkat 2, yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan karnivora atau omnivora, contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. Selanjutnya, konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya, contohnya singa, elang, dan harimau. Selanjutnya, pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Penguraian tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Contoh pengurai antara lain cacing tanah, jamur, dan bakteri. Contoh rantai makanan dan keterangannya. Untuk yang nomor 1 itu adalah produsen, nomor 2, 3, dan 4 disebut konsumen, dan yang nomor 5 pengurai. Pada contoh di samping, yang pertama adalah tumbuhan. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Kemudian nomor 2, konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 dalam contoh di samping adalah tikus. Selanjutnya, konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contohnya, hewan konsumen tingkat 2 pada contoh di samping adalah ular. Kemudian, konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contohnya, hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Yang terakhir, pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Kalian bisa perhatikan gambar yang sudah muncul.
Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Namun, ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan. Jika makhluk hidup mati, energi akan berpindah ke pengurai melalui proses penguraian makhluk hidup yang mati. Pengurai kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Dalam rantai makanan, selain terjadi aliran energi, juga terjadi siklus nutrien. Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Pada peristiwa siklus nutrien, nutrien berpindah dari produsen ke konsumen lalu ke pengurai. Saat produsen dan konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh makhluk hidup pengurai menjadi nutrien dalam tanah. Nutrien tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup dalam ekosistem yang sama. Simbiosis dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Mari kita bahas 3 macam simbiosis tersebut. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya bunga dan lebah. Bunga diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukan, sedangkan lebah diuntungkan karena mendapat nektar dari bunga tersebut. Contoh lain yaitu ikan badut dan anemon, serta kerbau dan burung jalak. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu pihak makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena mendapat perlindungan dari ikan hiu yang ada di dekatnya. Sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan dengan keberadaan ikan remora. Contoh lain yaitu tumbuhan paku dan pohon inang, serta anggrek dan pohon inangnya. Simbiosis yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya nyamuk dan manusia. Nyamuk diuntungkan karena mendapat zat makanan berupa darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena kulitnya menjadi gatal bahkan dapat tertular penyakit dari nyamuk. Contoh lain yaitu kutu dan kucing, serta tali putri dan tumbuhan inangnya. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut rantai makanan. Kedua, aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Yang keempat, simbiosis adalah hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.